Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa mempresentasikan materi pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, semoga salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam. Yang ketiga kalinya kami selaku kelompok 8 yang akan mempresentasikan materi mengenai supervisi pendidikan. Langsung saja yang pertama yakni mengenai pengertian supervisi pendidikan. Yang akan saya jelaskan sedikit kurangnya yakni mengenai pengertian supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan sendiri ialah kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh pengawas atau kepala sekolah untuk membantu guru dan staf di sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran atau belajar mengajar. Yang artinya supervisi itu bukan sekedar mengawasi, tetapi juga membimbing dan mendukung guru supaya lebih profesional dan kreatif dalam mengajar. Kemudian supervisi ini dibagi menjadi dua, ada dua jenis, yaitu supervisi akademik dan supervisi manajerial. Untuk pengertian dari supervisi akademik ini memiliki fokus pada peningkatan kinerja, mohon maaf, peningkatan kualitas proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru. Lah, untuk supervisi manajerialnya memiliki fokus pada peningkatan kinerja kepala sekolah dan staf terlibat yang eee, terlibat dalam pengelolaan pengelolaan sekolah itu. Jadi perbedaan di antara kedua ini, antara supervisi akademik dan manajerial ialah akademik fokusnya terhadap kualitas proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru, sedangkan manajerial itu manajemen di mana fokusnya meningkatkan kinerja kepala sekolah dan staf yang terlibat dalam pengelolaan sekolah tersebut. Untuk subbab selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan tentang tujuan supervisi pendidikan. Untuk tujuan umumnya adalah untuk meningkatkan mutu proses dan hasil belajar. Adapun tujuan khususnya bagi guru untuk membantu memahami tujuan pendidikan, meningkatkan profesionalisme serta mendorong kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran. Untuk tujuan supervisi bagi siswa untuk memastikan mereka mendapat pengalaman belajar terbaik dan mencapai prestasi sesuai potensinya. Dan bagi sekolah, supervisi menciptakan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan kolaboratif. Fungsi supervisi pendidikan ada 4. Pertama, penelitian, research, yaitu untuk mencari dan menganalisis masalah dalam proses pembelajaran melalui observasi dan data. Kemudian fungsi yang kedua yaitu penilaian atau evaluation, menilai kinerja guru dan efektivitas pembelajaran untuk memberi umpan balik perbaikan. Kemudian yang ketiga perbaikan atau improvement, yaitu untuk membantu guru memperbaiki cara mengajar berdasarkan hasil evaluasi. Dan untuk fungsi yang keempat, yang terakhir yaitu pembinaan dan pengembangan atau coaching and development, yaitu untuk memberi pendampingan dan pelatihan berkelanjutan agar guru terus berkembang. Prinsip-prinsip supervisi pendidikan agar berjalan efektif dan humanis, pelaksanaan supervisi harus berlandaskan pada prinsip-prinsip berikut, yaitu pertama, ilmiah, yaitu berdasarkan data, bukan opini atau perasaan, artinya objektif bukan hanya subjektif. Kemudian demokratis, dilakukan dengan musyawarah, saling menghargai dan tidak otoriter.
Kemudian prinsip yang ketiga yaitu kooperatif, yaitu dilakukan secara kerjasama antar supervisor dan guru. Kemudian prinsip konstruksi atau kreatif, yaitu membantu guru berkembang bukan mencari kesalahan. Kemudian prinsip berkelanjutan dilakukan secara terus-menerus, bukan hanya sekali-kali. Prinsip komprehensif yaitu mencakup seluruh aspek pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu prinsip humanis, memperlakukan guru dengan empati dan menghargai perasaannya. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu mengenai penerapan supervisi pendidikan pada satuan pendidikan. Nah, supervisi itu dilakukan untuk meningkatkan kompetensi seorang guru, terutama dalam hal pedagogik dan juga profesionalisme. Nah, dalam penerapannya terdapat dua pendekatan yang dapat dilakukan. Yang pertama, ada pendekatan secara langsung, yang mana supervisor ini melakukan interaksi dengan bawahannya secara langsung tanpa melalui perantara, seperti mengadakan rapat pertemuan, konsultasi guru, dan juga observasi di kelas. Nah, yang kedua yaitu pendekatan tidak langsung, yang mana supervisor ini berinteraksi melalui media perantara, seperti menggunakan papan pengumuman, lalu telepon, atau bisa juga lewat surat elektronik dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada regulasi pelaksanaan supervisi pendidik. Nah, pelaksanaan supervisi pendidik ini juga memiliki dasar hukum yang mana mengatur peran kepala sekolah di dalamnya. Nah, berdasarkan Permendiknas nomor 12 tahun 2007, yang mana pada waktu itu eranya masih era standar nasional pendidikan. Di situ tercantum fokusnya pada kompetensi individu, peran kepala sekolah yang memiliki kemampuan untuk membina seorang guru melalui pengawasan dan supervisi. Nah, kegiatan pembinaannya apa aja? Bisa juga dengan merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi proses pembelajaran. Jadi dalam aturan hukum ini tuh menekankan pada fungsi kontrol dan pembinaan untuk meningkatkan profesionalisme guru dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, yang kemudian untuk aturan hukum yang kedua yaitu berdasarkan Permendikbudristek nomor 25 tahun 2024 yang sudah mengalami perubahan, yaitu eranya sudah era merdeka belajar, yang mana di sini dituliskan fokusnya itu tanggung jawab jabatan kepala sekolah yang meliputi 3 tanggung jawab utama, yaitu yang pertama ada manajerial, kewirausahaan, dan supervisi terhadap guru serta tenaga kependidikan yang lainnya. Di sini di aturan hukum ini supervisi pendidikan ini dipandang sebagai tanggung jawab yang strategis yang harus dilaksanakan secara terencana dan efektif, kolaboratif juga, serta berkelanjutan. Jadi pendekatan ini tuh bersifat pengawasan yang berubah menjadi coaching atau pendampingan profesional dari guru. Nah, lanjut yaitu ada peran kepala sekolah. Dalam supervisi pendidikan ini, kepala sekolah itu memiliki peran utama ya. Antara lain yaitu yang pertama sebagai koordinator, yaitu kepala sekolah yang bertanggung jawab dalam kegiatan program, mengawasi kegiatan program yang ada di sekolah, yang mengawasi kegiatan dan program pendidikan agar berjalan sesuai rencana. Yang kedua yaitu sebagai konsultan, yang mana kepala sekolah ini menyediakan ruang bagi guru untuk membahas kendala ataupun mencari solusi dalam menghadapi tantangan pada saat proses kegiatan mengajar berlangsung. Yang ketiga ada sebagai pemimpin, yaitu memimpin
dan membuat keputusan pada saat melakukan pertemuan atau forum pengembangan pendidikan. Dan yang keempat yaitu evaluator atau penilaian. Jadi supervisi ini mencakup penilaian dan memberikan umpan balik kepada guru mengenai kinerjanya guru tadi. Dan bisa itu melalui pengamatan di kelas, penilaian administrasi proses belajar mengajar, dan mengevaluasi hasil belajar siswa. Selanjutnya ada supervisi pendidikan di sekolah. Jadi supervisi ini dapat dilakukan dengan cara kepala sekolah ini mengunjungi guru saat mengajar di kelas, kemudian memberikan umpan balik secara langsung ketika kegiatan pembelajaran selesai. Bisa juga itu ada juga penilaian terhadap perangkat pembelajaran seperti RPP, metode, dan media pembelajaran. Nah, habis itu ada juga dilakukan dengan pengembangan modul pembelajaran yang diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Masuki kesimpulan yang mana supervisi pendidikan ialah kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh supervisor, bisa pengawas ataupun kepala sekolah terhadap guru dan staf pendidikan, staf tenaga kependidikan sekolah untuk meningkatkan kompetensi guru dan kualitas pembelajaran, juga mutu pendidikan. Yang kedua, tujuan supervisi ini dibagi jadi dua. Ada tujuan khusus umum yang mana untuk meningkatkan dan mengembangkan mutu proses dan hasil belajar secara keseluruhan. Nah, yang khusus ini dibagi lagi ya, ada 3, ada bagi siswa, bagi guru, dan juga bagi sekolah. Yang ketiga ada fungsi supervisi pendidikan itu meliputi fungsi penelitian, fungsi penilaian, fungsi perbaikan, serta fungsi pembinaan dan pengembangan. Yang selanjutnya, pelaksanaan supervisi berpedoman pada prinsip-prinsip yang diantaranya itu prinsip ilmiah, prinsip demokratis, prinsip kooperatif, kreatif, konstruktif, berkelanjutan, prinsip komprehensif, dan prinsip humanis. Nah, selanjutnya penerapan supervisi pendidikan dapat dilakukan melalui 2 pendekatan, yaitu pendekatan langsung dan juga pendekatan tidak langsung. Dan yang terakhir, kegiatan supervisi pendidikan dilakukan secara terencana dan berkala yang mencakup observasi kelas, pembimbingan penyusunan perangkat pembelajaran, dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran. Sekian presentasi dari kami. Ada kurangnya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan yang kami lakukan. Sekian, summa salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.